Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi umat muslim di seluruh dunia, kematian yang paling didambakan yaitu dalam kondisi husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Bagaimana tanda orang meninggal dunia husnul khotimah? Pengertian husnul khotimah. Husnul khotimah adalah kondisi ketika seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Arti husnul khotimah sendiri bisa ditelusuri dalam bahasa Arab. Husnul khotimah berasal dari kata husnu, yang berarti baik atau bagus, serta kata al-khotimah yang berarti penghabisan, penghentian, penutup, kesimpulan, atau bagian terakhir. Oleh karena itu, masyarakat muslim di seluruh dunia menginginkan mati secara husnul khotimah. Sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berarti sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Quran surat Ali Imran ayat 102. Meskipun tidak mudah menentukan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, namun terdapat beberapa tanda-tanda sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tanda orang meninggal dunia husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan yang baik merupakan tanda-tanda seseorang insya Allah akan masuk surga. Terdapat beberapa tanda orang yang meninggal dunia secara husnul khotimah. Berikut tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 1. Mengucap syahadat ketika hendak meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Mu'az bin Jabal yang berbunyi, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim. 2. Meninggal dunia dengan keringat di dahi. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, meninggalnya seorang mukmin ketika keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. 3. Meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. 4. Meninggal di medan perang. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rob mereka dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka beriang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka atau yang masih berjihad di jalan Allah yang belum menyusul mereka. Ketahuilah, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. 5. Meninggal karena penyakit ta'un atau wabah. Ta'un adalah syahadat bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Meninggal di jalan Allah atau mati syahid. Siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Beliau menanggapi, kalau begitu syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah mereka yang dikatakan mati syahid wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau menjawab, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit ta'un maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim. 7. Meninggal karena penyakit perut, karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan.
Syuhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena penyakit taun, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Meninggal saat melahirkan. Wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Sahabat yang beriman, itulah tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan dan iblis akan senantiasa mengganggu manusia. Bermula dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah ke akhir hayat mereka. Dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat, yaitu ketika syakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu syakaratul maut disusun menjadi 7 golongan dan rombongan. Hadis Rasulullah SAW menerangkan, yang dimaksud, "Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada perdayaan setan di waktu maut." Dalam menggoda manusia, iblis tidak memandang waktu dan tempat di mana manusia itu berada. Dimanapun kita berada, setan akan selalu berusaha untuk selalu menjerumuskan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitana innahu lakum aduwwum mubin." Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Selama manusia hidup di dunia ini, iblis selalu dengan berbagai cara untuk menggodanya. Bahkan pada saat sakaratul maut, iblis akan datang untuk terakhir kalinya menggoda manusia. Setidaknya ada 7 cara iblis mengganggu manusia pada sakaratul maut. 1. Iblis akan menggoda manusia yang pada saat hidupnya rakus dan tamak. Maka iblis akan menggodanya dengan menyerupai berbagai macam perhiasan. Terkadang iblis akan mengganggu manusia dengan berbagai makanan dan minuman yang lezat. Apabila manusia itu meninggal dalam keadaan terpengaruh dengan godaan iblis tersebut, maka meninggalnya dalam keadaan fasik dan munafik. 2. Iblis akan mengganggu manusia dengan menyerupai binatang yang ditakuti. Iblis akan mengubah dirinya menjadi binatang yang ditakuti oleh orang yang sedang sakaratul maut. Apabila orang yang sakaratul maut itu melihat binatang tersebut, maka orang tersebut akan berteriak dan melompat karena ketakutan. Pada saat itu pula terpisah roh dari badannya, maka mati dalam keadaan ini adalah mati dalam keadaan fasik dan munafik. 3. Iblis akan menggoda manusia dengan cara menyerupai binatang yang disukai manusia yang sedang syakaratul maut. Jika orang yang akan meninggal itu menyukai hewan peliharaannya, iblis itu akan menyerupai binatang tersebut. Jika tangan orang yang sedang syakaratul maut tersebut meraba kepada binatang itu dan kemudian ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iblis akan datang dengan rupa orang yang paling dibenci oleh orang tersebut. Maka orang yang akan sakaratul maut itu akan timbul rasa kebencian kepada orang yang dilihatnya itu dan berusaha membunuhnya. Dengan begitu timbullah rasa dendam di dalam hatinya dan akan lalai dan lupa kepada Allah dan kemudian nerakalah tempatnya.
5. Iblis akan datang dengan menyerupai orang terdekatnya, contohnya orang tuanya, istri, dan anak-anaknya yang membawakan minuman dan makanan. Orang yang sedang sakaratul maut itu kebetulan sedang dalam keadaan haus dan lapar. Lalu ia mengambil makanan dan minuman yang dibawa orang terdekatnya itu yang tak lain adalah jelmaan iblis. Jika pada saat itu ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan kafir. 6. Iblis datang menyerupai ulama yang dikagumi, kemudian ia berkata, "Wahai muridku, sudah lama kami menunggumu, rupanya sedang sakit di sini. Oleh sebab itu kami membawakan padamu obat dan tabib." Lalu diminumlah obat itu oleh orang yang sakaratul maut dan hilanglah rasa sakitnya. Setelah itu iblis berkata, "Tunggu, sebentar lagi dinding tirai akan terbuka untukmu. Dan ketika tirai dibuka maka akan terlihat sesuatu benda yang sangat besar seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi." Dan iblis berkata, "Itulah zat Allah yang patut kita sembah." Dan orang tersebut berkata, "Wahai guruku, bukanlah ini benda yang sangat besar, tapi benda ini memiliki 6 sudut, yaitu kiri dan kanan serta depan dan belakang. Sekarang apakah benda ini yang patut aku sembah?" Di dalam keraguan dan kekagumannya itu, maka datanglah malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya dan selanjutnya meninggallah orang tersebut dalam keadaan kafir. 7. Iblis akan datang dengan terdiri dari 72 barisan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa umat beliau akan terdiri dari 73 golongan dan hanya satu golongan saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis dengan 72 barisannya ini akan mengganggu dengan berbagai cara. Oleh karena itulah kita hendaknya mengajarkan atau menuntun orang-orang yang akan meninggal dengan kalimat La ilaha illallah, demi menyelamatkan orang yang kita sayangi dalam menghadapi syakaratul maut agar terhindar dari gangguan iblis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah La ilaha illallah maka akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang beriman, itulah cara iblis menggoda kita di saat kita syakaratul maut. Semoga Allah menetapkan keimanan dan keislaman kita sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.